like Instagram nanti dapat fee antara 40 sampai 288 ribu. Bagai mendapat durian runtuh, tanpa pikir panjang, Mela menerimanya. Saat itu ia memang sedang mencari kerja tambahan. Mela tak curiga sedikit pun, apalagi tugasnya hanya memfollow 3 akun Instagram dan like postingan akun tersebut. Begitu tugas selesai, Mela langsung mendapat komisi antara 40 hingga 90 ribu rupiah yang ditransfer ke rekeningnya. Aku awalnya kayak tidak ada curiga sama sekali karena memang pekerjaan itu memang ada gitu kan di berbagai situs pencari kerja atau freelance. Setelah itu aku langsung dapat rewardnya. Rewardnya tuh langsung masuk seketika itu juga ke rekening aku. Setelah itu pelaku meminta Mela mentransfer uang deposit. Pelaku mengiming-iming Mela akan mendapat komisi besar dan uang depositnya pasti kembali. Mela mulai curiga saat pelaku tidak lagi mentransfer uang komisi, tidak pula mengembalikan uang deposit seperti yang dijanjikan. Ia pun lapor polisi. Jadi malamnya kan kejadian, besoknya aku langsung lapor ke polisi. Polisi kayak ngarahin aku ke ruang konseling. Akhirnya aku konseling kan sama salah satu polisi itu di unit cybercrime. Terus kayak aku menceritakan kronologinya seperti ini. Mela bukanlah korban pertama. Tahun lalu para korban penipuan kerja paruh waktu online membentuk paguyuban. Mereka mendata hampir 500 orang telah menjadi korban. Total kerugian mencapai puluhan miliar rupiah. Yang masuk datanya itu ada di 400-an ya. 400-an, hampir menembus ke 500 korban. Jumlah kerugian sementara 22 miliar. Ada yang hanya 1.500.000 dan ada range-nya yang 10 juta ke atas, bahkan ada yang 1 miliar ya satu orang itu kerugiannya. Jadi berbeda-beda. AA, salah satu korban yang tergabung dalam paguyuban, tertipu hingga 340 juta rupiah. AA yang bekerja sebagai pengemudi ojek online mengetahui info tawaran kerja paruh waktu online dari Instagram. Ia sempat mencicipi komisi 40.000 hingga 100.000 rupiah per tugas. Setelah saya tunggu 15 hari kerja, nyatanya PA saya semua diblokir olehnya dan penipu-penipu itu tidak bisa saya hubungi kembali. Setelah kejadian itu, motor yang saya punya, saya jual. Hingga saat ini saya tidak punya kendaraan. AA kini menganggur. Ia pun memiliki banyak hutang. Jadi ya nganggur aja di rumah, nggak ada pekerjaan lagi. Saya tidak ada uang, saya pinjam ke tetangga kanan kiri ke sebelah. Ya dengan jaminan bahwa uang itu nanti akan cair dan saya akan kembalikan. Artinya penjahat ini benar-benar masif dan kejam gitu loh Kak. Keji mereka gitu loh. Sampai kami katakan kami sudah tidak punya uang. Mereka mengarahkan kami untuk pinjam online. Paguyuban korban penipuan kerja paruh waktu online berkomitmen membawa kasus ini ke ranah hukum. Saudara, saya berada di depan gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Saya akan menemui korban penipuan berkedok pekerjaan part-time online yang membuat laporan di kepolisian. Nah, sekarang ini adalah pelaporan daripada pergerakan dari paguyuban para korban gitu loh, diwakili dari beberapa teman-teman yang domisilinya bisa mencakup di Polda Metro Jaya ini gitu. Meski paguyuban telah didirikan sejak tahun lalu, korban baru terus berjatuhan. Awal Mei lalu, seorang petugas penanganan prasarana dan sarana umum Kelurahan Menteng, Jakarta Pusat, melaporkan kasus serupa ke Polda Metro Jaya. Ia merugi 28 juta rupiah. Sementara di Jakarta Utara, seorang karyawan yang ingin mendapatkan cuan dari kerja paruh waktu online tertipu hingga 50 juta rupiah. Penipuan pekerjaan paruh waktu online terus berulang. Bagaimana pelaku memperdaya korban? Walaupun di awal mereka benar-benar memberikan komisi kepada korban itu dengan atas nama perusahaan. Luka, memar di kulit. Sakit. Pagalino nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit. Pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat.
Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma. Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak, halal, yakin. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Hotin Go dilengkapi aplikator roll on dan pijat. Hentak agar krimnya turun. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hey, ada madu TJ Sase, madu TJ Sase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu TJ Saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstrak herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit. Niatku jaga kesehatan. Little bit of that sweetness. Think this is it. You're loving this. Lick, Scan Oreo Blackpink dan dapatkan pesan personal dari Blackpink. Oreo Blackpink. Jalan yuk. Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, Rematik dan keseleo. Nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. capek kurang ion. Stop. Tarik nafas, minum Isoplas Koko, baru seenak kelapa Thailand, plus 7 ion, menghidrasi sempurna. Bikin badan fit kembali excellent. Isoplas Koko, baru excellent hydration dari Wings Food. Fresh Care dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Fresh Care. Fresh Care kini hadir dengan Fresh Care Press and Relax. Nyaman dipegang, ada kerokannya. Bisa ngerok, bisa ngeroll sampai belakang. Fresh Care Press and Relax bisa ngerock and roll. Mengambil nama tas tradisional Papua, Noken diartikan sebagai sebuah sistem atau cara yang telah disahkan oleh negara untuk menghitung perolehan suara capres-cawapres, caleg dan parpol di sebagian wilayah Papua. Noken gantung dengan tas Noken sebagai kotak suara dan Noken Big Man. Keputusan sepenuhnya berada di tangan ketua adat yang paling berpengaruh. Ikuti perkembangan dan informasi terkini seputar Pemilu 2024 hanya di Kompas TV, Rumah Pemilu. Menyapa seluruh Indonesia dengan berita dan informasi terkini. WHO resmi mencabut darurat kesehatan global COVID-19. Harga cabai rawit ini meroket tajam. Dari seluruh penjuru tanah air menjadi referensi. Capres-capres yang muncul di top 3 itu tidak ada yang dominan. Sapa Indonesia. Ikuti pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. RUU Kesehatan ditolak sejumlah nakes. Menteri Kesehatan dinilai anti ikatan dokter, namun di sisi lain sangat pro dokter asing. Kenapa sih? Selama itu buat ngelainin masyarakat lebih banyak, masalahnya apa? Bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, ikuti selengkapnya dalam Rosi Menteri Kesehatan Anti ID Pro Dokter Asing, Kamis 15 Juni pukul 8:30 malam di Kompas TV. Saya mendaftarkan itu. Admin memberi nomor mentor. Kemudian mentornya memasukkan saya di grup besar WhatsApp. Di itu ternyata banyak banget yang ikut.
Nah, ada 200 atau 300 orang. Dewi mendapatkan tugas dengan sebuah syarat, harus membayar deposit lebih dulu. Pelaku yang menyebut dirinya mentor menjanjikan komisi antara 10 hingga 20% dari nilai deposit. Tugasnya mudah, hanya mengklik sebuah tautan yang diberikan melalui WA. Seiring bertambahnya tugas, nilai deposit yang harus di-store pun bertambah. Dewi menyelesaikan setiap tugas hingga nilai depositnya mencapai 27 juta rupiah. Nah, setelah itu saya klik link itu, kemudian masuk ke merchantnya Shopee. Nah, disuruh menunggu beberapa menit, kemudian nanti komisi akan masuk. Hingga tugasnya selesai, Dewi tak pernah menerima komisi. Uang depositnya pun raib. Menyadari jadi korban penipuan, Dewi segera lapor ke Polres Metro Bekasi. Namun, sampai saat ini ia belum mendapat kejelasan tentang kasusnya. Setelah kejadian, saya lapor ke Polres Metro Bekasi. Kemudian kan BAP 1 itu akhir Desember. Nah, itu saya dipanggil untuk dimintai keterangan. Nah, bulan kemarin saya tanyakan kembali kelanjutannya, tapi tidak ditanggapi oleh penyidik. Dalam kasus yang dialami Mela, tindak penipuan dimulai saat pelaku memberikan tugas tambahan. Mereka menyebutnya tugas prabayar. Untuk melakukan tugas tambahan, Mela harus membayar deposit. Jumlahnya antara 200.000 hingga 60 juta rupiah. Nilai deposit terus bertambah seiring tugas demi tugas yang diberikan. Pelaku mengiming-imingi setelah tugas selesai, Mela akan mendapat komisi yang besarnya mengikuti nilai deposit. Uang deposit juga dikembalikan. Jadi misinya memang satu, tapi ada nanti misi tambahan lain. Kalau kakak ikutan misi ini, nanti rewardnya tuh naik, gitu. Namun, akhirnya Mela harus gigit jari. Pelaku tak pernah memberikan komisi, apalagi mengembalikan uang deposit. Seperti korban lainnya, Mela tak bisa berbuat apa-apa. Pas udah transfer tuh kayak, aduh ngerasa feeling tuh udah nggak enak, tau nggak sih, kayak nggak ada nih kerjaan yang harus transfer kayak gini terus, dan ini nominalnya udah makin besar gitu kan. Dan aku tuh kayak ini harus stop deh, kayaknya ini harus stop gitu kan. Cuman kenapa aku tetap lanjut? Karena pertama, uangku di situ semuanya. Jadi kalau misalnya aku nggak menyelesaikan misi, uang aku kan ditahan. Banyak korban terjerat lantaran pelaku kerap mencatut instansi pemerintah, perusahaan e-commerce, hingga situs penyedia info lowongan pekerjaan. Di awal, mereka benar-benar memberikan komisi kepada korban itu dengan atas nama perusahaan. Lalu mereka memberikan, memberikan tugas atas nama e-commerce gitu ya. Lalu mereka mencatut nama instansi pemerintah, otoritas jasa keuangan. Akhirnya kami melanjutkan tugas kembali. Mereka sepintar ini memainkan emosionalnya para korban. Terkait pencatutan nama ini, sejumlah perusahaan menyampaikan klarifikasi. Jadi memang ini sangat memprihatinkan, dan perusahaan e-commerce kalaupun akan ada lowongan pekerjaan pasti lewat jalur yang jelas, Mas. Ya, jadi ada lewat misalnya website khusus untuk karir, atau lewat iklan di media massa, atau kalaupun di sosial media dari masing-masing e-commerce. Ya itu yang namanya dia memanfaatkan nama besar. Tapi sekali lagi, walaupun sudah banyak langkah-langkah yang dilakukan, langkah pencegahan, tetap aja masih ada pihak yang tidak bertanggung jawab ya, yang bisa melewati sistem tersebut, terutama jika penyalahgunaannya baru terlihat tanda-tandanya setelah proses rekrutmen yang dilakukan di luar platform. Informasi lowongan kerja paruh waktu online banyak beredar di medsos. Di antaranya terselip penipuan. Kami mencoba menelusurinya. Informasi mengenai lowongan pekerjaan paruh waktu atau part-time online tersebar luas di media sosial. Saya akan menelusuri informasi lowongan tersebut, apakah benar atau penipuan. Saya menemukan iklan pekerjaan paruh waktu online di Facebook. Saya pun mengirimkan pesan melalui WA. Pesan saya dibalas. Saya ditawari pekerjaan sampingan di salah satu perusahaan e-commerce terkenal. Si pelaku yang menyebut dirinya mentor memberi tugas agar saya mengklik tautan toko online, lalu meminta saya mentransfer uang sebagai modal. Nilainya sesuai harga produk yang muncul di toko online tersebut. Jika tugas selesai, komisi akan diberikan sebesar persentase tertentu dari modal yang saya setor.
Hingga tugas kedua, saya mendapat komisi 20% dari modal di store. Pada tugas ketiga, jumlah modal yang harus disetor naik. Saya sempat menego. Modal dan komisi saya malah ditahan. Saya pun sempat menelpon nomor WhatsApp tersebut, namun tidak diangkat. Hasil penelusuran kami menunjukkan informasi mengenai lowongan kerja part-time online yang kami temui di media sosial ternyata tidak benar alias penipuan. Modal yang sudah saya kirimkan sebanyak 262.000 beserta janji komisi sebanyak 20% ternyata tak dikirimkan. Seperti pada kasus penipuan lainnya, pelaku penipuan kerja paruh waktu menjalankan teknik social engineering agar para korban mempercayai pelaku. Teknik social engineering yang perlu kita tahu adalah mereka melakukan penipuan dengan cara mendapatkan kepercayaan kepada calon korban. Mendapatkan kepercayaan itulah salah satunya kan caranya itu mengaku dari pihak perusahaan besar, menampilkan informasi-informasi, dokumen, sertifikat apapun itu. Masyarakat yang kurang waspada rentan jadi korban penipuan. Memang orang tertentu yang pada titik tertentu itu mudah tergiur, mudah terbujuk, gelap mata, melihat something itu tidak seperti too good to be true, merasa percaya aja dan tergiur dengan skema yang diterapkan oleh pelaku di awal. Banyak korban penipuan pekerjaan paruh waktu yang telah melapor ke polisi. Namun, hingga kini kasusnya tak kunjung jelas. Kalau kami presentasikan dari para korban dari 100%, kurang lebih 70% dari para korban yang sudah melapor, baik itu ke Polres tempat ataupun Polda, gitu. Mereka hanya sampai di BAP 1 dan BAP 2, yaitu interview dan pemanggilan saksi. Hanya sampai sebatas itu. Berlarut-larutnya penanganan kasus mendorong Kompolnas angkat bicara. Kalau kasus ini sudah tersebar lintas wilayah, tentu saja Mabes harus turun tangan. Atau ini sudah menjadi perhatian publik, Mabes turun tangan. Kami Kompolnas akan ikut membantu untuk memantau ini dan mendorong agar proses ini berjalan dengan cepat. Kami akan komunikasi dalam hal ini dengan Barreskrim tentu saja. Lantas, apa yang harus dilakukan agar tak jadi korban? Dia bilang, Katria, saya sudah tidak sanggup, saya mau gantung diri saja. Luka, memar di kulit. Sakit. Pagalino nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit, pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya meredakan alergi. Indal CTN. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak, halal, yakin. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Hotin Go dilengkapi aplikator roll-on dan pijat. Hentak agar krimnya turun. Oles, go. Roll-on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hey! Ada madu TJ Sase, madu TJ Sase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu TJ Saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstrak herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Little bit of that sweetness. Think this is it. Slick done. You're loving this. Slick done. Scan Oreo Blackpink dan
dapatkan pesan personal dari Blackpink. Oreo, Blackpink. Jalan yuk. Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, Nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Kenalin, ini pacarku dan neneknya. Kamu bisa masak gak? Ayo masak, masak. Pakai ini. Kecap sedap, kental dan gurihnya bikin rasa tak tertandingi. Lebih enak ya? Pakai selalu kecap sedap dari Mix Food. Fresh Care dipercaya masyarakat Indonesia. panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Fresh Care. Fresh Care kini hadir dengan Fresh Care Press and Relax. Nyaman dipegang, ada kerokannya. Bisa ngerok, bisa ngeroll sampai belakang. Fresh Care Press and Relax bisa ngerock and roll. Menyapa seluruh Indonesia dengan berita dan informasi terkini. WHO resmi mencabut darurat kesehatan global COVID-19. Harga cabai rawit meroket tajam. Dari seluruh penjuru tanah air menjadi referensi. Capres-capres yang muncul di top 3 itu tidak ada yang dominan. Sapa Indonesia. Ikuti pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Mengambil nama tas tradisional Papua, Noken diartikan sebagai sebuah sistem atau cara yang telah disahkan oleh negara untuk menghitung perolehan suara capres-cawapres, caleg dan parpol di sebagian wilayah Papua. Noken gantung dengan tas Noken sebagai kotak suara dan Noken Big Man. Keputusan sepenuhnya berada di tangan ketua adat yang paling berpengaruh. Ikuti perkembangan dan informasi terkini seputar Pemilu 2024 hanya di Kompas TV, Rumah Pemilu. Sabtu ini Benu bakal ajak food lover mencicipi kuliner yang ternyata sudah tercipta sejak ribuan tahun lalu. Rame banget belakang, Masya Allah. Tapi serius nih food lover, mie-nya memang istimewa. Aduh, enak banget ini. Gurih banget, ada aroma kapulaganya masih kecium di lidah. Mumtaz. Ini luar biasa food lover. Bukan kaleng-kaleng, jatuhnya di lidah agak creamy dan agak salty. Cerita Rasa, Sabtu 17 Juni, pukul 10:30 siang di Kompas TV. Sampai kapan bangga merugikan, maka kita tolak dan tidak boleh bisa. RUU Kesehatan ditolak sejumlah nakes. Menteri Kesehatan dinilai anti ikatan dokter, namun di sisi lain sangat pro dokter asing. Kenapa sih? Selama itu buat ngelainin masyarakat lebih banyak, masalahnya apa? Bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, ikuti selengkapnya dalam Rosi Menteri Kesehatan Anti ID Pro Dokter Asing, Kamis 15 Juni pukul 8:30 malam di Kompas TV. Pelaku penipuan kerja paruh waktu online merupakan sindikat terorganisir. Meski telah memakan banyak korban, sindikat ini belum terungkap hingga saat ini. Jadi kan modus penipuan ini kita udah confirm bahwa pelaku ini adalah sekelompok pelaku kejahatan yang terorganisir, di mana mereka sudah punya data-data calon korbannya, sudah punya sistemnya, sudah punya nomor telepon yang mereka untuk operasikan, sudah punya nomor-nomor rekening penampung. Di antara para korban banyak yang terlilit utang, bahkan ada yang berniat mengakhiri hidupnya. Ini baru penggal cerita kami. Ini sudah memakan korban, di mana beliau profesinya adalah seorang ojek online. Lalu dia juga terkena pinjaman online, sehingga dia harus menjual satu-satunya kendaraan yang buat cari nafkah untuk anak istrinya. Dia hanya bisa mengurung diri, dia takut keluar karena pinjaman online terus mencecar dia. Dia bilang, Katria, saya sudah tidak sanggup, saya mau gantung diri saja. Kementerian Kominfo mencatat, setidaknya tiap bulan ada 500 laporan terkait info lowongan kerja paruh waktu yang mencurigakan. Laporan tersebut didalami. Jika terjadi pelanggaran, sejumlah tindakan dilakukan.
Di antaranya memberikan stempel hoax dan menginformasikannya di situs kominfo.go.id. Laporan masyarakat atau sudah viral di sosial media, terus kita melakukan investigasi. Ada 2 yang kita lakukan, kita ajukan kepada platform untuk di take down, tapi juga kita stempel hoax. Nah, kalau ditemukan juga di situ ada akun bank yang dicantumkan, kita juga minta mengajukan untuk pemblokiran supaya masyarakat tidak dirugikan lebih jauh. Ya. Penemuannya itu biasanya berdasarkan laporan atau menjadi viral. Iklan lowongan kerja paruh waktu online tersebar di dunia maya. Jenis pekerjaannya pun beragam. Banyak di antaranya penipuan. Masyarakat mesti mengenal ciri-cirinya. Pada saat mereka menghubungi melalui WhatsApp atau melalui telepon gitu, mereka biasanya tidak mencantumkan nama Anda, perusahaan yang dikenal, namun Anda nggak pernah melamar di perusahaan tersebut. Tiba-tiba nelpon bilang bahwa kamu bisa diterima kerja. Tidak ada satu perusahaan pun yang minta uang kepada kandidat pada saat wawancara untuk bisa diterima bekerja. Agar terhindar dari penipuan kerja paruh waktu, masyarakat mesti waspada dan berpikir logis. Keywordnya adalah jangan mudah tergiur. Penawaran apapun dari siapapun, kalau tidak masuk akal. Kalau ada penawaran mengatasnamakan instansi ataupun perusahaan apapun, kita cek ulang, kita cek kepastian. Sering-sering aja cek nomor rekening ataupun nomor telepon. Apakah nomor telepon itu pernah digunakan untuk penipuan atau tidak. Ketika kita mau transaksi harus Kini, para korban terus berharap polisi dapat mengusut tuntas kasus mereka dan kerugian para korban dipulihkan. Terus untuk penegak hukum, aku juga minta untuk penegak hukum untuk mengusut kasus ini dengan tuntas, karena ini kasus yang tadi aku bilang, ini kasus enggak kasus biasa, tapi ini kasus kompleks. Saya mewakili teman-teman daripada para korban yang tersebar di seluruh Indonesia, bahkan ada di luar negeri sekalipun. Kami berharap bahwa pelaku bisa tertangkap dan diadili, lalu di persidangan itu asetnya bisa dibukukan, lalu dilelang dan dikembalikan kepada para korban. Waspadalah terhadap tawaran kerja paruh waktu online yang menjanjikan bonus menggiurkan. Apalagi jika pencari kerja diharuskan mentransfer sejumlah uang pada si pemberi kerja. Kenali modus kejahatan yang dekat dengan keseharian Anda agar tak jadi sasaran berikutnya. Ikuti terus perkembangan pemilu melalui Kompas TV independen terpercaya. Sukseskan pemilu 2024. Saya Faisal Ansori, sampai jumpa.